Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini ialah hari Senin tanggal 12 Mei 2025. Ya, bersamaan dengan hari libur peringatan Hari Waisak Tahun Buddha ke 2569. Pertama saya ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Waisak Tahun Buddha ke 2569. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya. Ya, jadi teman-teman semua, sekedar informasi, hari ini dan besok itu libur. Hari ini tanggal 12 Mei 2025 hari libur Waisak. Besoknya itu cuti bersama peringatan Hari Waisak Tahun Buddha ke 2569. Berarti udah tua juga ya. Iya. Tahun Gregorian aja baru 2025. Kalender Buddha 2569. Kalau kalender Thailand baru 1 Januari tahun depan ganti dari 2568 ke 2569 tahun Buddha kalender Thailand. Itu. Dia udah terbilang tua. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah hari ketiga ya dari rangkaian long holiday atau long weekend kata orang. Nanti ada lagi akhir bulan tanggal 29 Mei kenaikan Yesus Christ, hari Kamis itu ya. Lanjut lagi tanggal 30 cuti bersamanya, tanggal 1 Juni itu peringatan Hari Pancasila gitu. Sampai hari Senin di awal bulan Juni di tahun 2025. Nah, teman-teman semua, jujur ya, kalau kita menggunakan common sense, nalar, ya, sebenarnya apa ya? Kita itu nggak perlu saling menghakimi sebenarnya. Nggak perlu saling menjustifikasi atau menjudge gitu. Memang kalau bagi kita umat Islam ya, memang inna dina indallahil Islam itu udah final memang. Tapi kan kita diperintah oleh Allah untuk bertoleransi, bertasamuh dengan orang yang beragama lain atau orang yang berbeda iman, berbeda akidah, berbeda ajaran, berbeda kepercayaan dengan kita gitu loh. Bukan berarti kita lantas mengata-ngatai orang itu dengan sebutan-sebutan yang tidak baik, karena Allah Ta'ala mengharamkan itu sebenarnya, memaki sesembahan orang. Yang jelas kita
di agama Islam ini konsep toleransi kita tuh sudah final. Selama tidak menyentuh perkara akidah, kita diwajibkan hukumnya bertoleransi. Dalam hal muamalah, kita bersosialisasi, bergaul, berteman, berkolega, bermitra, bekerja, ya. Wajib hukumnya buat kita untuk bertoleransi, saling hormat menghormati mereka yang berbeda agama, berbeda ajaran, berbeda iman dengan kita gitu loh. Tapi kalau soal akidah ya final, nggak bisa ditoleransi lagi, nggak bisa itu disinkretikkan itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Kenapa? Karena Islam sangat mengharamkan yang namanya sinkretisme atau sinkretisme. Itu nggak boleh teman-teman. Sinkretisme itu bahasa hukum bahasa Islamnya adalah talfiq, nyampur-nyampur. Itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram, tidak boleh. Kecuali kalau ada uzur yang memungkinkan kita pindah mazhab misalkan. Nah, itu boleh. Itu baru, itu lain urusan. Jadi memang sebenarnya kalau pertanyaan bagaimana sikap saya terkait dengan Imam besar Masjid Istiqlal yang saat ini sedang diamanahkan jabatan Menteri Agama Republik Indonesia 2024-2029, Profesor Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Omar. Terkait dengan aksi beliau mencium kening dari mendiang Paus Francis atau almarhum Paus Francis, atau kemudian pembacaan Bible atau Injil atau Alkitab di dalam lingkup Masjid Istiqlal kayak gitu, yang memang menuai banyak polemik, dan ya mungkin tidak sedikit lah umat Islam yang marah atas aksi tersebut gitu loh. Nah, kalau pertanyaan itu ditanyakan ke saya, jawaban saya sederhananya begini. Kalau dalam konteks akidah nggak boleh memang. Kalau konteksnya akidah memang nggak boleh. Itu perbuatan yang dilarang. Kalau kita ngelihatnya dari konteks akidah, ya. Tapi kalau dalam konteks kemanusiaan ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah kayak gitu, saya setuju dengan teman-teman Muslim yang saya simpulkan, ya mohon maaf lahir dan batin ya. Ya itu namanya toleransi yang kebablasan. Iya. Masa iya orang tidak bersuci, tidak bertoharoh, tidak bebersih diri, ya kan, masuk ke dalam masjid ya, dan membacakan kitab sucinya, dan ya pokoknya kayak gitulah, pokoknya menuai banyak kecaman dari beberapa saudara-saudari Muslim. Ya itu memang kalau saya pribadi setuju, ya saya ngerti. Itu namanya toleransi yang kebablasan. Padahal kalau toleransi itu ya cukup dengan Paus Francisnya pada waktu itu diajak aja keliling Masjid Istiqlal, dikenalkan, oh ini sama seperti para tamu-tamu negara yang mengunjungi Masjid Istiqlal, cukup ditunjukin aja ruangan, ini ruang sholat, oh ini menara, ini halaman serambi,
kotiat, ini beduk, dan seterusnya gitu aja. Gak perlu harus sampai melakukan aksi-aksi yang kalau buat saya menuai kemarahan dari sesama saudara muslim lah gitu. Kalau kayak gitu sih ya mohon maaf lahir dan batin ya, saya juga agak miris gitu melihatnya ya. Jangan juga kalau orang Islam yang marah dengan tindakan yang terjadi di Masjid Istiqlal pada waktu itu, lantas mereka dibilang apa? Lantas mereka dibilang kadrun lah, dibilang ini kamu nih Islam ekstremis radikal apa segala macam. Dan radikal itu kan artinya mengakar, terminologi positif itu sebenarnya. Cuma dinegatifin karena diasosiasikan dengan terorisme. Siapa yang pertama kali mengasosiasikan itu? Barat. Negara barat. Negara-negara barat, media-media barat yang gak suka kalau umat Islam ini tumbuh berkembang pesat signifikan. Jadinya ya karena mereka takut, wah ini Islam ini menjadi hegemoni baru, mengganggu hegemoni kekristenan misalkan seperti itu. Iya. Jadi makanya di framing, dihujat, dicerca macam-macam. Nah itu yang saya agak sayang sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Semoga nanti pada sadar lah pada waktunya. Amin. Allahumma amin. Iya. Ini rumah gede sebelah kiri saya nih teh. Rumah gede tapi orangnya cuman kemana-mana bersepeda motor, gak apa-apa sih. Saya di hook banget rumahnya ya. Nah teman-teman semua, kita terusin lagi. Kita tidak perlu terlalu heboh dengan rumah orang ya. Orang rumah gede bersepeda motor buat saya nggak apa-apa, itu juga nggak terlalu jadi masalah yang berarti kok ya. Ya. Nah teman-teman semuanya, jadi saya ngerti kok, tapi jangan juga di label wah ini kamu Islam radikal, tidak toleran, tidak open mind, tidak terbuka, inilah itulah apa segala macam gitu kan. Nggak gitu teman-teman. Ini kalau sudah masalah akidah memang kita nggak bisa toleransi lagi. Kalau orang masih bisa mentoleransi akidah, itu namanya kebelinger ya. Itu namanya kebelinger bin goblok. Itu aja. Orang masih bisa mentoleransi akidah, itu bodohnya kebangetan. Akidah kita jelas kok, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu udah final. Ngapain harus di ini? Itu udah final teman-teman. Makanya kadang saya benci kali itu dengan orang-orang abangan sebenarnya. Ya. Orang-orang abangan ini jujur saya benci banget loh. Orang abangan itu adalah orang-orang yang ibaratnya tuh ini nih yang saya bilang, orang yang mensinkretikkan ya agama Islam tuh dengan pemahaman-pemahaman jauh sebelum Islam itu ada masuk Indonesia ya. Ajaran Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, penyembahan pada nenek moyang ya, bahkan disebut kejawen ya, Islam kejawen gitu kan. Kejawen, wiwitan dicampurin dengan agama Islam, dan kadang-kadang saya pemahamannya atau argumentasinya itu nyeleneh banget, udah nyeleneh nyimpang. Yang terbaru nih, wah Islam Pancasila. Ini Islam Pancasila dengan statementnya yang aduh Masya Allah, itu bikin sakit hati banget sih. Iya. Ini yang bikin
orang tuh jadi stres gitu loh. Ini yang bikin orang, ya kenapa kayak gitu? Ya karena orang sebenarnya orang tuh gak suka dengan agama Islam yang sebegini sempurnanya. Karena Islam itu tuh din. Din itu lebih dari sekedar agama, tapi lebih dari sekedar paduan hidup, way of life, minhajul hayat. Minhajul hayah, bukan hanya sekedar itu, tapi din itu keseluruhan dari itu. Ya agama, way of life, manhajul hayah. Ya kan? Sistem lah, ibaratnya din itu sistem. Kalau bawa di bahasa sederhananya. Din itu sistem, dinul Islam, sistem Islam, Islamic system. Ya. Jadi Islam itu din. Nah, orang nggak kuat dengan dinul Islam ini, nah mulailah keluar kata-kata cerca, maki, caci, ya, bikin argumentasi pemahaman yang macam-macam, ya. Padahal udah aja pegangan kita Al-Quran, hadis hasan sahih, sunnah Nabi, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan para kitab-kitab para ulama salafus soleh, ya, kita para ulama salaf yang sanad ilmunya jelas nyambung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita jadikan guru. Itulah yang benar-benar disebut al ulama warasatun anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Itu. Jadi jangan berguru kepada ulama karena dia viral, populer. Ya kalau sanadnya gak nyambung ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya jangan. Itu ya. Itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan keteguhan akidah oleh Allah. Nih pagi-pagi gini sejuk enak nih. Ya pagi-pagi jarang-jarang Jakarta pagi-pagi sejuknya bisa kayak di puncak kayak gini. Ya, jarang banget Jakarta pagi-pagi bisa sejuk kayak puncak kayak gini. Ya mudah-mudahan lah tiap hari Jakarta nih makin sejuk ya. Kayak di puncak ya. Mudah-mudahan lah. Sekalipun Jakarta nih ada di pesisir. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Selamat berlibur Waisak dan sampai bertemu kembali di lain waktu.